Pernah nggak kalian melihat secara langsung bagaimana sebuah tim raksasa yang sudah divonis mati, hancur lebur, dan kehilangan jati dirinya, tiba-tiba bangkit dari kubur dan kembali merajai dunia dalam waktu yang sangat singkat? Coba kalian bayangkan sebuah skenario epik ini, final Piala Dunia 2026. Laga puncak yang di atas kertas diprediksi bakal berjalan super sengit, brutal, dan penuh intrik, malah berubah menjadi sebuah pameran taktis yang sangat berat sebelah. Di satu sisi lapangan, ada sang juara bertahan, Argentina, yang dibuat mati kutu, frustrasi parah, sampai-sampai mereka tidak sanggup mencetak satu pun. Sekali lagi, satu pun, tendangan ke arah gawang selama 90 menit. 0 besar. Sementara di sisi lain, ada sebuah tim yang gaya mainnya sempat dicibir habis-habisan, dianggap sudah usang, basi, dan membosankan, justru mendikte jalannya pertandingan dari menit pertama hingga akhir dengan sangat elegan. Saking indahnya dominasi tersebut, legenda sepak bola sekelas Toni Kroos sampai harus turun ke media sosial X dan mencuitkan kalimat singkat yang sangat ikonik, "Sepak bola telah menang." Yap, ini adalah kisah kebangkitan paling gila dari timnas Spanyol. Dari masa keemasan yang seolah tak ada matinya, jatuh terperosok ke dalam era kegelapan selama lebih dari 1 dekade, sampai akhirnya sebuah perjudian nekat dari federasi sukses mengembalikan mahkota Raja Dunia ke pangkuan La Furia Roja. Duduk yang santai, siapkan camilan kalian. Karena cerita runtuhnya sebuah dinasti hingga terciptanya sejarah baru ini bakal bikin kita melihat sepak bola dari kacamata yang sama sekali berbeda. Sebelum kita melompat jauh membahas betapa gilanya epic comeback mereka di tahun 2026, kita harus benar-benar mundur cukup jauh ke belakang. Kita harus memahami dulu betapa berharganya arti sebuah trofi bagi publik Spanyol. Percaya atau tidak, sebelum Spanyol dikenal sebagai monster sepak bola dengan taktik ajaibnya yang bikin lawan pusing 7 keliling, mereka itu sempat merasakan fase puasa gelar yang kelewat panjang. Bukan cuma setahun 2 tahun, tapi 44 tahun tanpa trofi. Bayangkan, gelar mayor terakhir yang mereka menangkan hanyalah Euro tahun 1964. Setelah itu, Spanyol seakan cuma jadi tim pelengkap penderita di turnamen besar. Prestasi paling mentok yang bisa mereka banggakan hanyalah menjadi runner-up di Euro 1984. Itu pun saat mereka akhirnya ditumbangkan oleh Prancis di partai final. Intinya, selama berpuluh-puluh tahun, menjadi pendukung La Furia Roja itu identik dengan patah hati, harapan palsu, dan kekecewaan yang berulang. Namun, roda nasib mulai berputar sangat drastis ketika kalender menunjukkan tahun 2008. Di momen inilah cikal bakal, generasi emas, yang sering kita agung-agungkan itu mulai terbentuk dari sebuah kontroversi besar. Waktu itu, kemudi timnas Spanyol dipegang oleh Luis Aragonés, seorang pelatih gaek yang usianya sudah menginjak 70 tahun. Berada di masa-masa akhir karirnya sebagai pelatih, Aragonés justru membuat sebuah keputusan super berani yang bikin seantero Spanyol gempar dan media massa mengamuk. Dia mencoret nama Raúl González dari skuad Euro 2008. Ini keputusan gila. Raúl saat itu adalah ikon, top skor sepanjang masa Real Madrid dan timnas. Usianya masih 29 tahun. Masa di mana seorang striker biasanya lagi tajam-tajamnya dan bisa memimpin lini depan dengan sempurna. Tapi, Aragonés tidak peduli. Dia bergeming dari segala kritikan. Dan ajaibnya, keputusan yang awalnya dianggap sebagai aksi bunuh diri itu justru berbuah keajaiban terbesar. Absennya Raúl ternyata memberikan ruang bernapas yang sangat lega untuk duet striker muda berbakat saat itu, David Villa dan Fernando Torres. Keduanya tampil kesetanan, menggila di depan gawang, dan menyumbang total 6 gol di turnamen tersebut. Spanyol akhirnya mengangkat trofi juara, mengakhiri penderitaan 44 tahun, dan yang paling penting, di Euro 2008 inilah fondasi possession football Spanyol resmi terlahir ke dunia. Tapi tunggu dulu, kesuksesan di 2008 itu ternyata baru sekadar pemanasan untuk sebuah dominasi mutlak. Memasuki Piala Dunia 2010, Spanyol berganti nahoda. Di bawah arahan pria berkumis tebal ini, skuad brilian warisan Aragonés disulap menjadi mesin yang semakin menakutkan. Del Bosque dengan insting tajamnya memanggil nama-nama baru ke skuad final, dan yang paling mencuri perhatian tentu saja adalah masuknya Sergio Busquets dan Juan Mata. Hasilnya Spanyol mengamuk dan kembali keluar sebagai juara dunia untuk pertama kalinya. Mereka mengandaskan perlawanan keras Belanda di final lewat gol tunggal bersejarah dari Andres Iniesta. Tapi jujur saja, yang bikin seisi dunia takjub saat itu bukan cuma soal trofi emasnya, melainkan bagaimana cara mereka bermain di atas lapangan. Generasi emas ini benar-benar mendominasi turnamen dengan level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Gaya main tiki-taka mereka, umpan pendek 1-2 sentuhan yang mengalir deras,
benar-benar tidak terbendung. Lawan seolah cuma disuruh berlari mengejar bayangan bola sampai kehabisan napas. Belum ada satupun taktik di dunia saat itu yang mampu meredam possession football ala La Furia Roja. Disinilah Del Bosque sangat pantas mendapat apresiasi setinggi langit. Meskipun dia adalah seorang Madridista sejati, menghabiskan seluruh karir bermainnya di Real Madrid dan melatih di sana dari tim kelompok umur hingga tim utama, dia membuang jauh-jauh ego dan rivalitas klub saat menangani timnas. Dia tahu betul di mana kekuatan utama timnya. Makanya, dia tak ragu membawa 7 pemain inti Barcelona ke skuad Piala Dunia 2010 dan hanya memanggil 5 pemain Los Blancos. Rivalitas disingkirkan demi satu tujuan, kejayaan Spanyol. Masa keemasan generasi ini kemudian ditutup dengan sangat brutal, sekaligus sangat manis, di Euro 2012. Di turnamen ini, Spanyol bukan cuma sekadar menang, tapi mereka memberikan pelajaran sepak bola gratis dengan menghancurkan Italia dengan skor telak 4-0 di laga final. Spanyol merajai 2 edisi Euro dan 1 Piala Dunia secara beruntun. Sebuah hat-trick gelar turnamen internasional yang sensasional dan rasanya nyaris mustahil bisa disamai oleh negara manapun di era sepak bola modern. Mereka berada di puncak rantai makanan sepak bola dunia. Namun, seperti hukum alam pada umumnya, sedikdaya apapun sebuah dinasti, setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti ada masanya. Begitulah perumpamaan yang pas untuk Spanyol. Masuk ke Piala Dunia 2014, semuanya mulai berubah perlahan tapi pasti. Permainan heavy possession mereka mulai tidak relevan. Taktik tiki-taka mulai menemukan penawarnya. Tim-tim lawan mulai paham cara meredamnya. Bermain pragmatis, gunakan taktik low block yang sangat rapat, biarkan Spanyol menguasai bola, lalu serang lewat counter attack mematikan. Di saat yang sama, Barcelona yang menjadi jantung dari taktik tersebut juga sedang mengalami keterpurukan, nirgelar untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Kehancuran hebat akhirnya tak terhindarkan di Piala Dunia 2014. Spanyol, sang raja dunia, secara memalukan tidak lolos dari fase grup. Mereka kalah saing dari Belanda dan Chili, cuma menang sekali dan menelan 2 kekalahan. Salah satu momen yang paling bikin trauma publik matador terjadi di laga pembuka grup B. Spanyol dibantai, dibabat habis-habisan oleh Belanda dengan skor luar biasa telak, 5-1. Itu adalah rekor kekalahan terburuk yang pernah diderita oleh seorang juara bertahan sepanjang sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1950 di Brazil, Spanyol kebobolan 5 gol di turnamen mayor. Kehancuran ini berlanjut ke Euro 2016. Prestasi tak kunjung membaik, La Furia Roja tersingkir cepat di babak 16 besar, dipulangkan oleh Italia dengan skor 2-0. Taktik Del Bosque benar-benar mati kutu di hadapan Azzurri asuhan Antonio Conte yang tampil terlalu perkasa. Setelah kegagalan itu, Del Bosque mengundurkan diri. Era generasi emas resmi dinyatakan tamat. Spanyol kembali menjadi tim semenjana. Meski Del Bosque sempat ngotot bilang, ini bukan akhir, ini baru permulaan karena struktur kita hebat. Nyatanya Spanyol masuk ke lorong gelap yang panjang. Sadar butuh kebangkitan, Spanyol menatap Piala Dunia 2018 dengan harapan baru. Tapi apa daya, alih-alih bangkit, ambisi itu malah diterpa kekacauan ruang ganti tingkat dewa. Cuma 2 hari sebelum kick-off turnamen dimulai, Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, mengambil keputusan super gila. Mereka memecat pelatih utama Julen Lopetegui. Lopetegui ketahuan menyetujui tawaran melatih Real Madrid untuk menggantikan Zinedine Zidane. Padahal dia masih terikat kontrak timnas hingga 2020. Pemecatan mendadak ini bikin suasana ruang ganti langsung hancur berantakan. RFEF menunjuk Fernando Hierro sebagai pelatih sementara, tapi sang bek legendaris ini gagal total. Spanyol tampil acak-acakan sejak fase grup, cuma menang sekali. Meski ajaibnya bisa lolos sebagai juara grup, malapetaka datang di 16 besar saat mereka disingkirkan oleh sang tuan rumah, Rusia. Hierro langsung mundur. Dan kekacauan ini memaksa RFEF mencari nama besar yang bisa jadi juru selamat. Pilihan pun jatuh pada Luis Enrique. Ekspektasi berat langsung membebani pundak Enrique. Mantan striker Spanyol, David Villa, bahkan sesumbar kalau di tangan Enrique, La Furia Roja pasti akan kembali memenangi setiap turnamen besar. Jauh panggang dari api. Di Euro 2020, Spanyol main angin-anginan dan cuma finish sebagai runner-up grup. Di tengah rentetan performa inkonsisten itu, Enrique malah mengucapkan kalimat yang kelewat jemawa dan arogan. Dia dengan pedenya bilang, terlepas dari apa yang terjadi, saya rasa nggak ada negara yang ingin menghadapi kami. Tanyakan saja ke negara lain, mereka nggak mau ketemu Spanyol.
Sikap arogan ini tidak terbukti sama sekali. Spanyol tersingkir di semifinal, bertekuk lutut dari Italia lewat drama adu penalti. Enrique langsung jadi public enemy di Spanyol. Kebijakannya disorot tajam, terutama keputusannya yang sangat kontroversial. Dia tidak membawa satupun pemain Real Madrid ke Euro 2020. Nama-nama seperti Isco, Marco Asensio, Nacho Fernandes diabaikan, sementara Ramos dan Carvajal memang cedera. Sentimen publik makin memburuk. Puncak dari kejatuhan era Enrique terjadi di ajang Piala Dunia 2022. Spanyol lagi-lagi harus angkat koper terlalu dini, tersingkir di babak 16 besar setelah kalah adu penalti dari Maroko. Taktik Enrique benar-benar dituding sebagai biang kerok. Skemanya dianggap terlalu rumit. Posesion yang membosankan tanpa tujuan yang jelas. Mereka bisa mencatat ribuan umpan, tapi strateginya langsung mentok dan buntu total saat bertemu lawan yang memakai strategi low block. Spanyol sedang berada di titik nadir. Mereka butuh revolusi secepatnya sebelum status mereka sebagai kekuatan sepak bola benar-benar runtuh. Dalam kondisi penuh tekanan dan krisis identitas, RFEF akhirnya mengambil satu keputusan berani. Sebuah perjudian besar yang saat itu lebih banyak dianggap sebagai lelucon ketimbang solusi. Mereka menunjuk Luis de la Fuente sebagai pelatih baru. Publik langsung mengerutkan dahi dan menyorot tajam keputusan ini. Siapa de la Fuente? Pengalamannya di level klub sangat kerdil. Dia cuma pernah melatih Athletic Bilbao satu musim dan dianggap gagal total. Nasibnya lebih miris saat menangani Alaves, cuma bertahan 3 bulan sebelum akhirnya dipecat. Satu-satunya nilai jual de la Fuente hanyalah kesuksesannya membawa skuad muda Spanyol juara di Piala Eropa U19 dan U21. Mengangkat pelatih youth dengan curi-culum Vitae klub yang berantakan untuk menyelamatkan timnas senior? Kedengarannya seperti ide bunuh diri. Tapi, kadang keputusan yang paling diremehkan justru yang paling menghasilkan kejutan. Meski dikritik sana-sini, de la Fuente langsung mendapat backing-an dari Nacho Fernandes. Bek Real Madrid ini membocorkan sebuah fakta menarik. Gaya melatih de la Fuente itu sangat mirip dengan Carlo Ancelotti. Dia sosok yang penuh kasih sayang, pintar merangkul pemain, dan memberikan kepercayaan diri. Yang paling membedakan dirinya dari Enrique adalah pendekatannya yang tidak kaku. De la Fuente fleksibel. Dia tidak memaksa anak asuhnya bermain penguasaan bola murni jika memang tidak diperlukan. Dia menyusun strategi tergantung dari gaya main lawan. Selain itu, karena pengalaman lamanya di kelompok umur, de la Fuente sangat serius melakukan regenerasi. Dia berani memanggil para daun muda untuk menyegarkan komposisi tim Matador. Persaingan menjadi lebih sehat. Keputusan nekat RFEF ini berbuah instan secara tak terduga. De la Fuente langsung berhasil membawa La Furia Roja merengkuh trofi UEFA Nations League. Mereka mengalahkan Kroasia di final lewat adu penalti. Ya, mungkin ini bukan turnamen sebesar Piala Dunia, gengsinya tergolong kecil. Tapi, trofi ini berhasil memutus kutukan puasa gelar Spanyol selama 11 tahun. Gelar ini menjadi suntikan moral yang masif. Target utamanya sekarang adalah Euro 2024. De la Fuente menatap turnamen itu dengan keyakinan penuh, dan kehebatannya bahkan diakui oleh Pep Guardiola yang menjagokan Spanyol sebagai unggulan. Di Euro 2024, sang pelatih membuat gebrakan gila. Dia memadukan pemain super muda seperti Lamine Yamal, Nico Williams, dan Fermin Lopez, dengan barisan pemain yang dulu pernah dia latih di level U19 dan U21 seperti Rodri, Cucurella, Oyarzabal, Zubimendi, dan Pedri. Hasil racikan generasi lintas umur ini sangat mematikan. Spanyol sukses merengkuh gelar juara dengan menumbangkan Inggris, sang unggulan terkuat, di partai final. Trofi mayor pertama dalam 12 tahun paceklik. Bagi saya, Spanyol adalah tim terbaik di dunia, dan kami bisa terus berkembang di masa depan, sanjung sang pelatih bangga. Namun, siapa yang sangka, gelar Euro 2024 itu ternyata barulah sebuah spoiler tipis untuk panggung kejayaan yang sesungguhnya. Masuk ke Piala Dunia 2026, Spanyol bukan lagi kuda hitam. Opta, sang superkomputer statistik, merilis prediksi pada 1 Juni 2026 yang menempatkan La Furia Roja di tempat teratas sebagai unggulan terkuat dengan persentase 16,1%, mengungguli Prancis, Inggris, dan Argentina. Sayangnya, masih banyak pihak yang ngeyel dan meremehkan prediksi tersebut. Keraguan publik ini seolah mendapat pembenaran ketika di laga pembuka. Spanyol tampil di bawah ekspektasi dan cuma bisa bermain imbang kacamata 0-0 melawan tim semenjana, Tanjung Verde, Cape Verde.
Publik langsung mencaci maki. Gaya heavy possession Spanyol dikritik habis-habisan. Bagaimana tidak? Melawan Tanjung Verde, Spanyol mencatat 74% penguasaan bola, membuat 734 umpan berbanding 205 umpan milik lawan, tapi gagal menang. Banyak pengamat dadakan yang berteriak bahwa era sepak bola possession telah mati di turnamen seketat Piala Dunia. Tetapi, skuad Matador menolak tunduk pada narasi tersebut. Mikel Merino dengan sangat tenang merespons kritikan itu. Dia mengingatkan publik pada kisah Argentina di tahun 2022, yang secara memalukan kalah dari Arab Saudi di laga pembuka, namun ujung-ujungnya malah keluar sebagai kampiun. Ini masih awal, kami masih punya ruang untuk berkembang, ucap Merino yakin. Dan benar saja, 1 bulan kemudian, dunia terbungkam. Spanyol menyapu bersih rintangan demi rintangan hingga akhirnya tiba di partai puncak, menantang sang juara bertahan, Argentina. Laga final Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan menjadi pertarungan berdarah yang sangat seimbang. Tapi apa yang terjadi di lapangan hijau sungguh di luar nalar. Spanyol benar-benar memberikan sesi kuliah sepak bola gratis kepada Lionel Scaloni. Mereka mendominasi total. Permainan Spanyol bukan lagi possession kosong yang berputar-putar tanpa arah seperti era Enrique. Umpan pendek mereka kini punya tujuan mematikan. Catatan statistiknya bikin merinding. Spanyol sukses melepaskan 235 umpan sukses hanya di area sepertiga akhir pertahanan Argentina. Sebagai perbandingan, tim Tango yang katanya juara bertahan itu cuma sanggup bikin 47 umpan sukses di sepertiga akhir pertahanan Spanyol. Dan pada akhirnya, dominasi luar biasa ini dibayar lunas lewat gol tunggal Ferran Torres di menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Torres menjadi pemain pengganti kedua dalam sejarah yang mencetak gol di final Piala Dunia, setelah Mario Götze di 2014. Spanyol resmi kembali merengkuh tahta raja dunia. Kalau saja kiper Argentina, Emiliano Dibu Martinez, tidak tampil kesurupan malam itu, Spanyol mungkin sudah menang telak di waktu normal. Dibu melakukan 11 penyelamatan krusial, termasuk menepis tendangan bebas maut Lamine Yamal di menit-menit akhir. Fakta mencengangkannya, 11 saves yang dilakukan Dibu dalam satu laga final itu, jumlahnya lebih banyak dari total saves kiper Spanyol, Unai Simon, di sepanjang turnamen yang cuma 10 kali. Saking frustrasinya dikurung oleh possession mematikan Spanyol, Argentina cuma bisa merespons dengan bermain kasar. Mereka mencatatkan 25 tactical fouls demi merusak ritme Spanyol. Begitulah perjalanan panjang, berliku, dan penuh keajaiban dari timnas Spanyol. Dari euforia generasi emas, jatuh ke dalam kutukan kegagalan bertahun-tahun, hancur oleh keangkuhan taktik yang usang, hingga akhirnya bangkit kembali menyentuh langit lewat tangan dingin pelatih sederhana yang dulu diremehkan, Luis de la Fuente. Spanyol di Piala Dunia 2026 telah membuktikan bahwa taktik penguasaan bola sama sekali belum mati. Ia hanya butuh diracik oleh koki yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan zaman. Kisah ini bukan sekadar tentang memenangkan piala, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa menolak untuk menyerah pada kejatuhan mereka sendiri. Nah, setelah kalian menyimak 2 era kejayaan epik ini, muncul satu pertanyaan yang menarik. Kalau kalian disuruh memilih nih, kalian lebih suka melihat magis dari skuad generasi emas Spanyol era 2010 dengan penguasaan bola mutlak Xavi Iniesta? Atau kalian lebih merinding melihat skuad revolusioner 2026 asuhan de la Fuente yang memadukan penguasaan bola dengan daya ledak Lamine Yamal? Coba dong share opini dan argumen terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Gas ramaikan sekarang juga. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.